warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai bimbingan konseling sekolah pada bidang pelayanan sosial. Bidang pelayanan sosial adalah bidang yang berfokus untuk mengajak siswa mengenal, beradaptasi, dan berhubungan langsung dengan lingkungan sosial masyarakat. Juga mengajarkan kepada mereka norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat dengan berlandaskan budi pekerti luhur dan rasa tanggung jawab. Pada layanan ini memuat pokok-pokok materi yang pertama berupa pengembangan komunikasi secara lisan maupun tulisan. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat berkomunikasi dengan baik dan mampu menangkap apa yang orang lain sampaikan. Dalam menggunakan bahasa komunikasi secara lisan, terkadang orang lain kesulitan menangkap maksud yang kita sampaikan. Nah, hal ini bisa dibantu dengan mimik wajah, gestur, atau gerakan tubuh lainnya. Beda halnya apabila kita menggunakan bahasa komunikasi tertulis. Siswa harus dilatih dan diasah kemampuannya untuk merangkai kalimat dengan kalimat dengan menggunakan diksi yang tepat, agar nantinya pembaca atau orang lain bisa menangkap maksud dari yang disampaikan. Pengembangan kemampuan tingkah laku dan sosial. Cara penerapan bidang ini yaitu mampu bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Semua ini dengan cara menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. Nah, permasalahan dalam bidang ini yang sering terjadi itu pada peserta didik, yaitu terhadap dirinya sendiri. Nah, terhadap dirinya sendiri ini akan sering timbul keinginan dan perasaan baru yang belum pernah dialaminya dengan begitu sadar. Dia akan merasa gembira, kadang dia akan merasa gembira, tenang, kadang juga gelisah. Dia kadang ingin menjadi pribadi yang utuh, tapi dia tidak mengerti bagaimana caranya. Yang kedua yaitu pergaulan dalam keluarga. Nah, masalah ini ada atau terjadi khususnya dengan orang tua yang kolot. Nah, contohnya itu hubungan kakak adik. Hubungan kakak adik ini dapat menjadi masalah. Misalnya, seorang kakak tidak mau mengalah, yakni dia ingin menguasai, tapi si adik ingin mintanya itu dimanja. Yang ketiga yaitu permasalahan hubungan dengan guru di sekolah. Permasalahan ini ada keberatan terhadap cara mengajar guru atau sikap guru dalam pergaulan. Yang keempat yaitu pergaulan dengan teman sebaya, baik yang sejenis maupun yang lain jenis. Bidang ini sangat penting dalam kehidupan anak. Teknik atau strategi bimbingan dan konseling bidang ini yaitu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan konseling individual. Nah, strategi ini merupakan bantuan yang sifatnya terapetik yang diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku si murid. Kemudian strategi yang kedua yaitu konsultasi. Nah, konsultasi merupakan salah satu teknik bimbingan yang paling penting sebab banyak masalah, karena suatu hal akan lebih berhasil apabila ditangani secara tidak langsung oleh konselor. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara memberikan nasihat. Memberikan nasihat ini merupakan salah satu teknik bimbingan
yang dapat diberikan oleh seorang guru. Nah, nasihat yang diberikan hendaknya berdasarkan masalah yang dihadapi si murid, kemudian diawali dengan menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Kemudian, nasihat yang diberikan ini bersifat alternatif yang dapat dipilih oleh seorang murid, disertai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan. Dan yang keempat, penentuan keputusan diserahkan kepada si murid. Dan yang terakhir, alternatif mana yang akan diambil oleh si murid nanti. Pengembangan hubungan yang dinamis, harmonis, dan produktif. Maksudnya yaitu memahami diri dalam kaitannya dengan etika pergaulan dengan teman sebaya yang harmonis, cepat menyesuaikan diri dengan keadaan dan memberikan hasil yang positif terhadap dirinya sendiri. Lalu cara penerapannya yaitu dengan pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri dan pengembangan untuk kegiatan yang lebih kreatif dan produktif lagi. Lalu yang kedua, pemantapan kemampuan tentang tingkah laku dan dengan berhubungan sosial, tentunya dengan sikap tanggung jawab. Yang ketiga, mengembangkan potensi yang dimilikinya. Lalu, masalah-masalah yang biasanya yang terjadi adalah kurang memahami etika pergaulan, kurang mampu menyesuaikan diri, dan kurang menyenangi kritikan dari orang lain. Cara mengatasinya yaitu dengan adanya konsultasi. Nah, dengan adanya konsultasi ini, guru akan menyediakan bantuan untuk memperbaiki masalah yang sedang dihadapinya. Yang kedua, penelitian. Dengan adanya sebuah penelitian ini, maka guru akan mengetahui permasalahan yang telah dihadapi oleh siswa tersebut. Yang ketiga, tatap muka dengan metode wawancara. Dengan adanya tatap muka ini, maka guru akan mengetahui secara detail masalah-masalah yang dihadapi siswa tersebut. Setelah guru mengetahui secara detail, maka akan memberikan saran bagaimana cara mengatasinya, dan tentunya dengan cara yang sopan, yang ramah, supaya siswa tersebut tidak ketakutan saat diwawancarai oleh guru BK tersebut. Saya, Narihat yang ini akan menjelaskan tentang pengenalan dan pemahaman peraturan sekolah. Apa sih pengertian peraturan sekolah? Peraturan sekolah adalah peraturan yang diterapkan oleh sekolah dengan tujuan untuk memberi batasan dan mengatur sikap anak muda yang sering bersikap kurang kondusif dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Bagaimana cara penerapannya? Yang pertama, masuk sekolah tepat waktu. Yang kedua, berbaris dengan tertib. Yang ketiga, berseragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang keempat, mentaati tata tertib sekolah. Yang kelima, mendengarkan pelajaran dengan tekun. Yang keenam, beribadah tepat waktu. Yang ketujuh, tidak terlambat masuk sekolah. Yang kedelapan, bila keluar minta izin. Masalah yang sering terjadi yang dilakukan oleh siswa: yang pertama, datang terlambat ke sekolah. Yang kedua, masih bermain saat jam pembelajaran dimulai. Yang ketiga, siswa memakai seragam yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Yang keempat, mengganggu teman ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Yang kelima, main game saat pembelajaran berlangsung. Yang keenam, tidur saat mendengarkan. Yang ketujuh, banyak siswa jajan di kantin pada saat pembelajaran. Yang kedelapan, keluar masuk kelas. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi siswa yang melanggar peraturan sekolah: yang pertama, menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya kedisiplinan. Yang kedua, memberikan bimbingan dan layanan konseling. Yang ketiga, memberikan sanksi untuk siswa yang melanggar tata tertib. Yang keempat, melakukan pengawasan pada siswa. Yang kelima, memberikan hukuman dengan tepat.